Pernah nggak ketika kita mengisi sebuah acara, kita presentasi, kita mengisi sebuah materi, tiba-tiba ada audiens yang ngeselin? Ayo, apa yang kita lakukan? Dan bagaimana cara kita sebagai seorang pembicara tetap concern, fokus terhadap apa yang kita bicarakan? Kita sebagai seorang presenter mempresentasikan sesuatu tetap oke, walaupun ada audiens yang ngeselin. Video ini dipersembahkan oleh Easy to Speak. Make your communication skill beyond with an easy way. Ya, audiens ngeselin mungkin ada aja ya. Nggak semua tempat mungkin ada audiens yang ngeselin ya. Tetapi memang seringkali nih ada audiens yang agak ngeyel. Ngeyel itu bukan berarti dia hiperaktif. Bisa jadi ya. Saya dulu zaman-zaman pernah mengisi training motivasi gitu di berbagai tempat ya. Pernah saya menemukan ada audiens yang ngeyelnya banget, hiperaktif. Dia mencari perhatian orang lain. Ketika saya ngomong, ada celetukan-celetukan. Ya tenang aja, santai aja. Terus juga, atau audiens yang ngeselin itu kadang-kadang nggak merhatiin kita. Orang lain semuanya merhatiin eye contact mereka ke kita semuanya. Eye contact-nya dia kemana? Ke handphonenya. Atau yang ngeselin itu kadang-kadang ya, kita lagi ngisi tiba-tiba dia keluar dulu, terus masuk lagi, ya keluar lagi, masuk lagi, gitu. Ya memang suka ada dan selalu ada. Tapi nggak semua tempat ada yang seperti itu. Dan apa yang perlu kita lakukan bila kita ketemu sama audiens yang ngeselin? Saya punya tipsnya. Ada 4 tipsnya. Oke. Tips yang pertama adalah ketika ada orang yang menurut Anda ngeselin Anda, gitu ya. Yang pertama adalah Anda fokus sama yang banyak dibanding dengan yang sedikit. Ya, kadang kan yang ngeselin itu misalnya ada 20 audiens, yang ngeselinnya cuma 1. Anda tuh fokusnya ke 1, padahal ada 19 orang lain yang asik. So, tenang aja. Audiens kan nggak hanya dia. Audiens itu banyak di kelas Anda. Misalnya ada 50 orang yang ngeselin 5 orang. Ya Anda fokus kepada 45 orang lah. Ada orang yang ngeselin 1 orang, audiensnya 100. Tapi kita selalu fokus sama orang yang itu. So tenang, Anda fokus kepada orang yang lebih banyak. Ya, fokus kepada orang yang membuat Anda nyaman. Fokus kepada orang yang membuat Anda tenang dan rileks. Kalaupun ada dia yang ngeselin, tetap tenang aja. Biarkan dia dengan apa yang dia lakukan, ya, dan kita fokus kepada apa yang kita lakukan. Ya, tapi ini nyambung sama tips yang kedua. Tips yang kedua adalah ketika kita punya audiens yang ngeselin, teman-teman sekalian, caranya adalah yang kedua, libatkan orang tersebut ke materi yang kita lagi bawakan, ke presentasi apa yang kita sampaikan. Jadi misalnya kita interaktif sama beliau, kita tanya, libatkan dalam dinamisasi kelas, misalnya ada games atau ada pertanyaan yang perlu dijawab, atau bagaimana pendapatnya ya tentang diskusi apa yang kita sampaikan. Akhirnya dia yang tadinya nggak ngerasa bahwa itu kelasnya jadi masuk juga ke materi kita. So, yang kedua apa? Libatkan. Oke. Yang ketiga adalah, teman-teman sekalian, kadang-kadang kalau ada orang yang nggak nyaman, yang membuat kita nggak nyaman, kita seringkali menyalahkan orang tersebut. Stop. Tapi apa? Nih, cermin diri. Cermin diri maksud saya adalah, siapa tahu materi Anda memang bisa jadi nggak menarik gitu. Nah, makanya teman-teman, siapkan materi dengan sempurna, paripurna, dan juga tentunya siapkan materi dengan asik. Sehingga audiens juga ya asik mengikuti Anda. Andanya rileks, audiens juga rileks. Andanya antusias, audiens juga antusias. Bisa jadi mungkin karena Anda kurang antusias, Anda kurang asik, maka mereka juga jadi nggak asik. Ya, kalau Anda menunjuk orang dan saat
tunjukkan itu kepada orang itu, ya lihat nih, banyak yang nunjuk kita loh ya di jari kita itu, makanya bercermin diri ya, dan lakukan evaluasi, apa kira-kira yang membuat kita kurang. So tenang aja, kita kan punya field banyak ya, punya lapangan banyak, maksudnya punya tempat untuk mempresentasikan sesuatu, mengajar, kan ada beberapa session lagi gitu, nggak hanya waktu itu, masih ada waktu-waktu ke depan. Evaluasi kira-kira apa kekurangan kita, apa kurangnya interaksi kita, apa kurangnya materi kita, apa kurangnya menarik kita, apa kurangnya state kita sehingga audiensnya merasa bahwa kita nggak dapat banget. Perbaiki, segera perbaiki. Nah teman-teman sekalian, lakukan perbaikan, evaluasi diri itu, dan lakukan kedua hal. Yang pertama adalah kontennya, yang kedua konteksnya. Konten itu adalah apa yang Anda sampaikan, Anda evaluasi. Yang kedua konteksnya, bagaimana cara menyampaikannya. Ya, konten dan konteks Anda perbaiki. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, yang terakhir nih, tips, sebetulnya ini ternyata mau nomor 1, tapi biar Anda penasaran, karena yang terakhir ini yang paling penting. No perception at all. Jangan kasih persepsi kepada siapapun. Maksudnya, jangan kasih judgment kepada siapapun. Kadang-kadang kita ngomong gini, ih dia mah nyebelin. Itu akhirnya di sini otak kita tuh nyebelin. Ngeganggu. Jadi capek ke kitanya. Jadi akhirnya, dari awal sampai akhir, kita cuma mikirin orang tersebut, karena ada persepsi sama orang tersebut. So, bebaskan persepsi Anda, lepaskan aja gitu. Santai aja, relax aja. Bisa jadi ya, dia keluar masuk ruangan karena dia lagi diare. Dia di handphone, dia lagi nyatet materi Anda. Ya, bisa jadi dia ngeyel dengan celetukan-celetukan, dia lagi nyari perhatian atasannya, atau nyari perhatian cem-cemannya. Wah, pokoknya banyak hal. Jadi tenang aja, nggak usah ngasih persepsi bahwa dia bermasalah dengan kita. Kita mah ya, tugas pembicara mah satu, apa? Berikan yang terbaik, sehingga orang lain akan memberikan feedback yang terbaik kepada kita. Yuk jadi pembicara yang enak, pembicara yang rileks, dan menyampaikan materi-materi kita dengan terbaik, sehingga mendapatkan feedback yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.